ini adalah politik di Indonesia yang mengartikan bahwasannya di politik itu tidak ada kawan, tidak ada lawan, tidak ada junjungan, tidak ada orang yang akan dikhianatkan gitu ya. Sebenarnya nggak ada. Ini besok berkawan, besok bisa jadi lawan tuh hal yang biasa-biasa saja. Halo kawan-kawan argumen semua, balik lagi di channel kita Argumen. Kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang sebenarnya nggak berat-berat banget kawan. Ini hal yang eh, tidak berat, namun selalu ramai diperbincangkan di kontestasi politik. Karena elemen ini selalu ada begitu, kawan-kawan. Kalian harus paham dan harus mengetahui. Kenapa? Karena ya besok udah 2026 gitu kan, 3 tahun lagi menuju kontestasi selanjutnya di pemilu, akan lebih ramai lagi organ-organ seperti ini, elemen-elemen seperti ini meramaikan dunia politik di Indonesia begitu. Jadi kalian harus buka mata sedini mungkin bisa lebih banyak ke depannya nih organ-organ seperti ini. Kita akan membahas soal projo yang digadang-gadang kepanjangannya itu adalah Pro Jokowi. Tapi kata ketumnya bukan, gitu. Kata Budi Arinya bukan. Itu media-media aja yang menggampangkan bahwa ya pengertiannya adalah kepanjangannya dari Pro Jokowi karena gampang katanya kan menyebutnya. Tapi kata Budi Arinya bukan. Itu bukan Pro Jokowi gitu. Nah, sejarah ya kawan-kawan. Kata Budi Ari gitu ya, salah satu juga yang membangun Projo dari awal gitu. Ini dibangun pada tahun 2013 kawan-kawan. Ah, berarti kalau 2013 itu benar tuh. 2014-nya kan kontestasi tuh. Terus Pak Jokowinya menang. Ah, bisa jadi itu salah satu organ ya di mana suksesnya Pak Jokowi menjadi presiden, Projo ini adalah fundamental awalnya gitu. Nah, Projo ini artinya adalah negeri dan rakyat kawan-kawan. Suruh dicek, tanya aja. Projo mana ikut? Udah jelas Projo itu Pro Jokowi. Kalau Projo nggak Pro Jokowi bukan Projo kan? Memang nggak ada. Cuma teman-teman media kan ya Pro Jokowi itu kan karena gampang dihafalkan aja. Projo itu artinya negeri dan rakyat. Ini tidak pernah terlintas di benak saya pun gitu ya. Iya, kayaknya nggak pernah terlintas bahwa itu adalah pengertiannya dari negeri dan rakyat gitu. Ya benar, mungkin kekuatan media pada saat itu adalah kepanjangannya dari singkatannya dari Pro Jokowi, ya nggak ada salahnya dong karena cuma cuma hilang kowinya doang ya jadi Projo gitu kan. Tapi pengertian pengertian aslinya adalah dari bahasa Sanskerta gitu kan ataupun bahasa Jawa, katanya ini kawi nih, berarti negeri dan rakyat, dan kawinya itu adalah rakyat artinya tuh. Ya apapun itulah, mau kalian menyebutkan bahwa itu mah pasti bohongan aja Pak Budi Ari atau apa ya, faktanya adalah Budi Ari yang membangun ini dan Budi Ari yang menyebutkan artinya adalah negeri dan rakyat, ya itu yang bisa kita percaya sementara ini gitu berdasarkan faktanya ya. Nah, lalu ada isu bahwasannya Projo ini kan baru saja menjalani kongres ya kawan-kawan. Kalau tidak salah, kalau hari kemarin gitu, kayaknya ini baru menyelenggarakan kongres gitu. Nah, di dalam kongresnya tersebut gitu kan, Pak Budiari ini terpilih lagi menjadi ketum Projo gitu, secara aklamasi. Ini sih agak gimana ya kawan-kawan. Kalau secara aklamasi ya pasti kepilih lagi dong ya Pak Budiarinya. Namun ya itu dinamika yang ada di projonya sendirilah. Entah itu mau dia nyalon lagi terus kepilih lagi sendiri karena aklamasi ataupun dia kepilih karena ada dualisme. Ah itu biarlah jadi ininya sendiri itu. Namun yang kita concernkan adalah dia menyebutkan bahwasannya Projo itu mau mengganti logo katanya karena biar enggak mengkultuskan individu gitu, mengkultuskan seseorang. Nah, mengkultuskan individu atau seseorang ini kan berarti kalau menganut kepada logo yang dipakai, ya logonya adalah muka Pak Jokowi begitu. Nah, jikalau memang sudah ada sinyal untuk mengganti logo agar tidak ada narasi mengkultuskan seseorang, berarti berarti ini ya ada, kalau ini menggantinya ke wajah seseorang yang lain, wajah tokoh yang lain, sebenarnya sama-sama aja dong. Itu bukan biar tidak ada narasi mengkultuskan individu, itu hanya mengganti individu tersebut untuk dikultuskan gitu dong ya harusnya. Tapi
apapun itu semoga logonya diganti bukan wajah seseorang lagi harusnya. Harusnya ya. Semoga itu terrealisasikan deh agar benar narasinya tidak terframing oleh media ke arah Pak Jokowi gitu. Nah, tapi kata Pak Budiari juga menyebutkan bahwasannya ini bukan berarti juga putus hubungan dengan Pak Jokowi. Nah, kata Pak Budiari, media ini hebat, bener. Framingnya, wah luar biasa. Karena ada isu begini kan, dirasa-rasa kita jadi adanya keputus hubungan gitu dengan Pak Jokowi. Tidak ada putus hubungan. Berarti kalau tidak ada putus hubungan tuh bisa jadi opsi lawannya adalah makin erat gitu hubungannya atau hubungannya ya flat gitu-gitu aja gitu. Biasa-biasa aja. Nah, saya sih memperkirakan gitu. Ini memperkirakan nih tidak memframing ya. Saya memperkirakan saja. Sepertinya makin erat harusnya kalau gitu. Tapi kalau semisal ujungnya diganti jadi tokoh seseorang logo yang lain gitu ya. Dan ada sinyal katanya di media-media bahwasannya Budiari mau masuk Gerindra gitu. Ya itu gak bisa disebut bahwa framing yang bohong gitu ya ke putus hubungan antara dengan Pak Jokowi itu sebenarnya secara formalnya nggak mungkin lah putus hubungan, cuman menjauh dikit mungkin gitu. Nah, ini yang ingin kita sampaikan adalah kawan-kawan argumen, organ-organ seperti ini itu banyak kawan-kawan, banyak sekali. Mungkin dari tokoh-tokoh lain pun punya gitu ya. Ada Pak Bahlil, pasti ada tuh gerakannya tuh. Mungkin barisan pencinta Pak Bahlil mungkin. Nah, itu ada juga. Ataupun kayak yang lagi kena kasus nih, ketua Jokowi Mania waktu itu, terus ketua Prabowo Mania juga, Pak Immanuel Ebenezer ya. Nah, itu adalah salah satu organnya gitu kawan-kawan. Dan kedepannya bisa makin ramai itu. Kebayang nggak tokoh nasional sebanyak itu ya, tokoh politik gitu ya, tokoh politik di Indonesia sebanyak itu dan gerakannya semasif itu kawan-kawan. Yang perlu kita titik beratkan di sini adalah bagaimana kita membaca ini tuh tidak menjadi hal yang dibawa ke hati kawan-kawan, dibawa ke perasaan. Karena ini adalah politik di Indonesia yang mengartikan bahwasannya di politik itu tidak ada kawan, tidak ada lawan, tidak ada junjungan, tidak ada orang yang akan dikhianatkan gitu ya. Sebenarnya nggak ada. Ini besok berkawan besok bisa jadi lawan tuh hal yang biasa-biasa saja. Dan kita sebagai rakyat jangan sampai mudah teradu domba. Itu aja kawan-kawan yang ingin kita sampaikan di sini. Argumen kita di sini adalah jangan sampai kita menjadi alat politik Indonesia untuk diadu domba oleh elit-elit di atas sana. Kita harus bisa punya pengetahuan yang luas gitu ya kawan-kawan, wawasan yang terpenuhi gitu dan dasar-dasarnya tuh padat gitu kawan-kawan. Nah, semoga di channel argumen ini kita semua bisa saling belajar gitu antara saya dengan kalian semua juga sehingga kita sama-sama bisa saling koreksi diri gitu, saling diskusi juga ya di kolom komentar. Maka dari itu jangan lupa di subscribe kawan-kawan, di like, disebarkan ke seluruh penjuru sosial media. Karena di argumen kita percaya setiap peristiwa, setiap isu punya sisi yang layak untuk diperdebatkan. Sekian, salam argumen.